Kalau ini turbulensi ini makin mengeras, MLBNU ini bisa saja terjadi, begitu ya, Prof? Ya, apa saja bisa terjadi karena rumor seperti itu tuh memang sudah ada. Prof, ini dinamika PKB kemudian juga entitas NU atau PBNU itu. Tempo hari kan ada desas-desus ya tentang muktamar luar biasa NU. Apakah ini akan mengkristal ya wacana-wacana atau desas-desus tentang muktamar luar biasa MLBNU? Ini bagaimana ini, Prof? Dari implikasi-implikasi kasus-kasus yang menyeruak. Ya itu sebetulnya tadi yang saya katakan, apabila Gus Ipul dan kawan-kawannya itu menanggapi gagasan Gus Ipul itu terlalu serius, sehingga kemudian muncul upaya-upaya yang seperti tadi itu, maka ramifikasinya itu kemungkinan ya akan ada gerakan menolak dan bisa jadi malah backfire. Nah makanya saya memberikan semacam usulan. Ya kalau Gus Ipul dan timnya itu ingin mendiskusikan situasi dinamika PKB dan relasi dengan Nahdlatul Ulama itu oke-oke saja. Tapi jangan kemudian sampai pada upaya-upaya yang serius seperti yang tadi saya bayangkan itu, yang semoga saya salah. Karena kalau itu yang terjadi, bisa jadi loh Mas. Karena kita tidak in control. Ya, karena akan ada kekuatan dari luar yang juga ingin memanfaatkan kejadian seperti ini. Dan PKB itu kan sejarahnya kan sudah pernah terjadi bagaimana kekuatan dari luar ikut mengacak-acak partai itu. Nah, sedangkan kita juga tidak menutup mata bahwa di dalam DPP PKB sendiri konon kabarnya juga ada ya gerakan-gerakan yang ya ingin melakukan perubahan-perubahan. Nah, kalau ini kemudian muncul dan ternyata tidak welcome dan bagi pendukung-pendukung Gus Ami dan pendukung-pendukung di NU yang menganggap bahwa NU sedang dipakai dalam urusan politik pribadi, ya bisa jadi yang jenengan takutkan tadi bisa terjadi karena rumor seperti itu tuh memang sudah ada begitu. Oh iya, jadi kalau ini turbulensi ini makin mengeras, berarti MLBNU ini bisa saja terjadi, begitu ya, Prof? Ya, apa saja bisa terjadi karena tadi loh, kalau ada konflik-konflik yang kayak begini tidak diselesaikan secara dingin ya, nanti ada elemen dari luar maupun dari dalam yang kemudian malah mengompori sehingga ya istilahnya itu ya keriwian jadi grojokan itu Mas. Saya kan menganjurkan kalau toh mau membuat tim 5 atau tim 10 atau tim berapa itu jangan kemudian secara sangat terang-terangan dipakai untuk mengadili PKB, mengambil kepengurusan dan enggak. Tapi melakukan evaluasi aja kan boleh, nanti akan dibicarakan oleh elit PBNU mulai dari Rois Am sampai kepada ketua umum PBNU dan lain sebagainya. Nanti kan ada sikap. Tapi kalau targetnya udah diomongkan sekarang ya seperti ini. Nah, tapi persoalannya media nggak tertarik kalau tidak ada gara-gara seperti ini. Baik, Prof. Ini saya memaknai ulang ya statementnya Gus Imin ini. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono ya. Ini yang saya katakan, bagaimana respon Gus Ami itu dengan selengean. Karena selengean seperti ini betul-betul mengena kalau kemudian dimaknai secara sebagai tanggapan terhadap apa yang ingin dicita-citakan oleh apa yang disebut tim 5 tadi itu. Ini kan seolah-olah Gus Ami kemudian bilang nanti ya PBNU juga akan digitukan, kan begitu. Sehingga orang-orang yang dipecat oleh PBNU sekarang ini bisa saja dikembalikan, kan begitu. Ini apakah ini ada semacam kode keras bahwa Gus Imin ini mau merebut PBNU atau ini sebagai tanda-tanda bahwa MLBNU ini semakin dekat itu?
Kalau saya Semakin sih ini seru. guyonannya Gus Ami aja. Tapi kan namanya guyonan kan bisa ditafsiri macam-macam. Buktinya apa? Buktinya yang ketawa juga banyak sekali kan. Jadi lebih baik memang PBNU ini fokus kepada urusan-urusan yang memang menjadi kerjaannya PBNU. Kalau ngurusi partai orang lain sudah dia itu bukan parpol, lagi pula partai yang mau diurusi itu lagi hebat-hebatnya sekarang ini. Biar kalau ada internal dinamik atau dinamika internal PKB ya silahkan aja nanti dikerjakan oleh PKB sendiri kan begitu.